Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Agustini. Saya berasal dari Sosiologi kelas C. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai Qososul Quran. Nah, sebelumnya apa sih Qososul Quran itu? Qososul Quran dibagi menjadi dua pengertian, yaitu menurut bahasa dan juga menurut istilah. Qosos merupakan jamak dari kisah, yang artinya kisah, cerita, ataupun suatu keadaan. Kemudian yang kedua, menurut istilah. Qososul Quran menurut istilah adalah suatu kisah-kisah yang terdapat di dalam Al-Quran, yang berisi tentang kisah para nabi pada masa terdahulu, masa kini, dan juga masa yang akan datang. Selanjutnya ada macam-macam Qososul Quran, dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu kisah para nabi terdahulu. Maksudnya para nabi terdahulu di sini yaitu para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua yaitu menjelaskan mengenai kisah atau kejadian umat pada masa lalu. Jadi di dalam Al-Quran juga dijelasin selain tentang para nabi, tetapi juga tentang para umat terdahulu. Kemudian yang ketiga, selain dijelaskan tentang para nabi terdahulu, Qososul Quran juga menjelaskan tentang Nabi Muhammad SAW pada masanya. Selanjutnya, manfaat Qososul Quran. Yang pertama ada menjelaskan prinsip-prinsip ajaran para nabi. Jadi di dalam Qososul Quran kita dapat mengetahui apa saja prinsip-prinsip ajaran para nabi tersebut. Kemudian yang kedua, mengokohkan hati Nabi Muhammad atau meyakinkan. Kenapa? Karena di dalam Qososul Quran tersebut terdapat kisah-kisah yang menjelaskan kisah-kisah sebelumnya. Yang ketiga, membenarkan ajaran para nabi. Jadi dalam Qososul Quran tersebut dibenarkan ajaran para nabi yang telah disampaikan. Yang keempat, menunjukkan kebenaran ajaran Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, membongkar kebohongan akhlakul kitab. Yang keenam, untuk menyampaikan prinsip-prinsip ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi selain membenarkan ajaran para nabi, juga menjelaskan kebenarannya. Jadi di dalam Qososul Quran juga terdapat penjelasan-penjelasan ajaran langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya ada hikmah dari Qososul Quran atau pengulangan kisah. Yang pertama, menguatkan kesadaran terhadap kisah tersebut. Jadi dengan adanya pengulangan, maka akan semakin tinggi juga kesadaran akan kisah tersebut atau ingatan tentang kisah tersebut. Yang kedua, pengulangan kisah tersebut merupakan salah satu bentuk kemukjizatan dari Al-Quran. Kenapa disebut demikian? Karena tidak ada satu manusia biasa pun yang dapat melakukan hal tersebut. Bahkan bukan sulit, tapi mustahil dapat melakukan pengulangan kisah tersebut. Selanjutnya, yang ketiga, sahabat Nabi yang baru masuk Islam dapat mengetahui dan mendengarkan secara langsung dari Nabi mengenai kisah-kisah Qososul Quran yang sebelumnya sudah diturunkan. Yang keempat yaitu minimnya penghafal Al-Quran. Dengan adanya kisah atau Qososul Quran ini, maka walaupun contohnya kita hanya menghafal satu surat, tetapi dengan adanya Qososul Quran, kita dapat mudah memahami surat-surat yang lain, dan juga kita dapat mengetahui apa saja makna yang terdapat di dalamnya. Yang kelima, terkadang Qososul Quran tersebut tidak diturunkan secara langsung sempurna. Jadi Qososul Quran itu terkadang bertahap dan juga ditempatkan berbeda-beda sesuai dengan konteksnya masing-masing. Yang keenam, kisah yang diceritakan Al-Quran itu secara terpisah, maka dapat dijadikan pelajaran oleh umat Islam
secara langsung sesuai dengan beragam permasalahannya, kemudian strata sosial, dan strata ilmiah yang berbeda-beda. Yang terakhir ada rujukan-rujukan Qasasul Quran. Yang pertama terdapat dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 64 yang artinya dia Musa berkata, itulah tempat yang kita cari. Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula. Quran surat Al-Kahfi ayat 64. Yang kedua terdapat dalam Quran surat Ali Imran ayat 62 yang artinya, sungguh inilah kisah-kisah yang benar dan tidak ada Tuhan selain Allah, dan sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Quran surat Ali Imran ayat 62. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.